Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai Ilya dalam bahasa Prancis. Sebenarnya saya telah menerima beberapa pertanyaan dan permintaan dari teman-teman mengenai beberapa hal dalam bahasa Prancis. Ada banyak sebenarnya, namun saya mulai satu persatu dulu dari yang saya anggap sederhana, yaitu Ilya. Ilya ini sebenarnya sederhana, tapi mendasar dan mendasar. Namun karena mendasarnya inilah, maka posisi Ilya ini menjadi penting karena kita harus tahu dengan baik. Kata yang salah satu kata yang sering kita ucapkan nanti. Oke, Ilya itu artinya ada dua. Yang pertama dan yang utama artinya itu ada. Yang kedua dia bisa berarti yang lalu. Oke, kita mulai satu persatu. Yang pertama Ilya yang berarti ada. Ilya artinya ada, oke. Pronunciation atau pengucapannya Ilya. Perhatikan tanda kurung siku yang berwarna hijau itu merupakan cara bacanya. Jadi tanda kalimat di dalamnya itu menunjukkan cara membaca yang paling mirip jika dibaca dalam bahasa Indonesia. Perhatikan ini bukanlah pengucapan yang sama persis dalam bahasa Prancis, tetapi hanya yang paling mirip. Oke, karena memang dalam bahasa Prancis itu pengucapannya agak susah kalau kita ingin menuliskan seperti di dalam bahasa Indonesia. Namun di sini saya berusaha mencari cara penulisan yang kira-kira kalau dibaca dalam bahasa Indonesia itu yang paling mirip. Sebenarnya ada aturan khusus dalam masalah ini, jadi ada aturan penulisan khusus untuk cara baca. Namun saya juga sampai sekarang terhadap aturan itu bingung dan sangat membingungkan saya, sehingga di sini saya tidak menggunakan aturan itu, tapi saya memilih untuk menuliskan seperti biasa saja dalam bahasa Indonesia. Oke, kita lanjutkan. Silakan lihat materi atau video cara pengucapan dalam bahasa Prancis. Oh iya, untuk selanjutnya lihat lagi video-video yang telah saya buat sebelumnya, terutama mengenai pengucapan dalam bahasa Prancis. Oke, Ilya itu digunakan untuk memberitahukan atau mengindikasikan sesuatu. Sesuatu di sini semuanya, baik itu tunggal, jamak, maskula, atau femina. Jadi maskula u femina. Oke. Selanjutnya, il di sini bukan menunjukkan sesuatu yang maskulan ataupun subjek, bukan itu. Tetapi ini suatu kesatuan ilia yang berarti ada. Di ilia itu dalam bahasa Prancis ada. Jadi jangan diartikan per kata dulu. Karena di saat saya menerima pertanyaan dari teman-teman, teman-teman ternyata bertanya yang begini, kok untuk ada itu dia pakai il ya? Kenapa il? Kenapa bukan l? Il itu kenapa apa dia menunjukkan subjek dan sebagainya? Jadi bukan itu. Il di sini sebenarnya ada istilahnya impersonal, tapi nanti saya akan bahas mengenai itu. Il di sini bukan il yang berarti subjek atau maskulin atau yang lainnya. Jadi il di sini sama ini tidak bisa dipisah ya. Ini satu kesatuan ilia yang artinya ada. Oke. Jadi ada dalam bahasa Prancis il ya. Mungkin akan lebih baik kalau kita lihat dalam contoh. Kemudian contoh di sini saya berikan 3 bentuk contoh. Yang pertama bentuk positif, kemudian bentuk negatif, dan bentuk pertanyaan. La forme positif. Jadi saya mulai dari la forme positif atau bentuk positif. Contohnya, il y a un portable sur la table. Ada sebuah HP di atas meja. Kemudian, il y a des voitures dans la rue. Perhatikan, il y a des voitures dans la rue. Ada mobil-mobil, ada banyak mobil di jalan. Il y a un restaurant à côté de la faculté. Il y a un restaurant à côté de la faculté. Jadi ada sebuah restoran di samping fakultas atau di samping kampus saya. Di samping kampus mas, bukan kampus saya, di samping fakultas ya, lebih bagus. Kemudian bentuk negatif, la forme négative. Il n'y a pas de portable. Nah, ada handphone.
Il n'y a pas de voiture. Tidak ada mobil. Il n'y a pas de restaurant. Tidak ada restoran. Jadi kalau kita ingin membentuk satu kalimat negatif, il, kemudian tambah plus n, apostrof, y, kemudian plus a, jadi dan pas. Jadi il n'y a pas de portable, il n'y a pas de voiture, il n'y a pas de restaurant. Oke. Kemudian form interrogatif, bentuk interrogatif. Il y a un portable, il y a un portable sur la table. Atau il y a un portable sur la table. Jadi dengan intonasi ya, ini harus dengan intonasi. Karena ini sama. Kemudian jika tanpa intonasi kita menggunakan bantuan SK. Jadi kalau dipakai SK, est-ce qu'il y a des voitures dans la rue? Apakah ada mobil-mobil di jalan? Kemudian selanjutnya, y a-t-il un restaurant à côté de la faculté? Apakah ada restoran di samping fakultas? Nah, perhatikan di sini ada tanda bintang. Tanda bintang. Saya mulai tanda bintang yang pertama. Ini maksudnya artikel le atau la dalam judul itu merupakan pilihan. Jadi penempatan artikel dalam le dalam judul ini itu merupakan pilihan sehingga dapat dipakai atau tidak, sama saja. Bila form positif, namun saya bisa aja langsung mengatakan saja di sini sebagai judul form interrogatif. Oke. Selanjutnya bintang yang kedua. Il y a un portable sur la table. Lihat cara membuat pertanyaan atau kalimat tanya pada topik video atau video bertanya atau membuat kalimat tanya dalam bahasa Prancis. Jadi nanti ada video mengenai cara bertanya dalam bahasa Prancis. Jadi di sini saya bisa katakan setidaknya ada tiga cara untuk membuat satu kalimat pertanyaan. Yang pertama dengan intonasi, yang portable sur la table. Yang kedua dengan SK, menambahkan SK di depan, est-ce qu'il y a des voitures dans la rue. Dan yang ketiga melakukan inversi atau membalikan, y a-t-il un restaurant à côté de la faculté. Kemudian untuk yatil di sini ditambahkan t itu karena agar pembunyian saja. Yatil, kalau enggak ini kan susah dibunyikan ya, diucapkan. Yail, jadi ditambahkan t, yatil. Dan pakai garis datar ya dalam penulisannya. Y a-t-il un restaurant à côté de la faculté. Selanjutnya di sini apa yang lagi yang ingin saya tanyakan? Oh iya, ini tanda bintang 3. Bintang. Il n'y a pas, bukan ditulis bukan il ne y a pas. Karena jika ne ketemu y, maka dia menjadi n apostrof y dan dibaca ni. Sini juga ada tadi sk. Karena ke ini kan akhirannya e, karena ketemu i, jadi dia menjadi dipakai apostrof sehingga tetap dibaca eskil. Selanjutnya perhatikan sini saya garis bawahi D-nya. Perhatikan perbedaan antara kalimat positif dan kalimat negatif. Il y a un portable sur la table. Il n'y a pas de portable. Il y a des voitures dans la rue. Il n'y a pas de voiture. Perhatikan di sini terutama kalimat kedua. D di sini untuk menunjukkan banyak mobil atau mobil-mobil. Di sini tidak lagi karena dalam negatif. Il n'y a pas de. Ini kesatuan. Il n'y a pas de voiture. Il n'y a pas un restaurant. Il n'y a pas de restaurant. Tidak lagi menggunakan artikel. Ya. Tapi menggunakan de karena ini sudah kesatuan ya, ini apa di. Oke, selanjutnya arti yang kedua, ilia yang berarti yang lalu. Ilia juga berarti yang lalu jika diikuti periode waktu. Untuk memahaminya, langsung lihat contoh berikut. Il y a 2 jours.
2 hari yang lalu. Il y a un mois, 1 bulan yang lalu. Il y a un an, 1 tahun yang lalu. Contoh dalam kalimatnya, j'ai vu un accident il y a 3 jours. Saya lihat sebuah kecelakaan 3 hari yang lalu. J'ai vu un accident il y a 3 jours. Je suis arrivé en France il y a un an. Je suis arrivé en France il y a un an. Saya tiba di Prancis 1 tahun lalu. On s'est rencontré il y a 2 mois. Kita saling bertemu 2 bulan lalu. Oke, setidaknya untuk bagian pertama itu dulu. Kita akan lanjut ke bagian yang kedua. Dia lebih jauh dengan Ilya. Dan di sini Ilya plus C. Oke, merci beaucoup. Kita lanjutkan ke video yang kedua. Maksud saya silakan lihat video yang kedua.